Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini bersama saya Ahmad Purnama Jailani sebagai host sekaligus moderator. Kita bertemu dalam webinar bersama dengan Nutracare. Webinar kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat, yaitu mengenal varian Omikron BA4 dan BA5. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir dan mulai bermutasi pada varian baru yaitu Omikron varian B4 dan BA5. Berdasarkan data dari WHO, Indonesia masih berada pada level 1 dibandingkan dengan negara lainnya. Namun, kita perlu tahu nih, apa sih perbedaan dari varian COVID-19 lainnya dan juga mengapa disebut varian ini yang lajunya lambat dibandingkan varian sebelumnya. Lalu bagaimana gejala dari varian Omikron BA4 dan BA5 dan cara mengatasinya. Untuk mengenal varian virus ini, kita akan membahas lebih lanjut melalui webinar hari ini bersama dua narasumber yang istimewa. Yang pertama, yaitu Dr. Adina Wiskanti Dewi, Bachelor Medical Science, Medical Doctor atau yang akrab disapa Dr. Adina. Beliau adalah dokter yang juga aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan. Saya akan membacakan sekilas mengenai kurikulum vitae dari Dr. Adina. Dr. Adina merupakan kelahiran Jakarta 27 Maret tahun 1996. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Lalu riwayat pekerjaan beliau juga sangat banyak sekali di usia muda. Tahun 2021 beliau di Research Assistant di Departemen Psikiatri RSCM Jakarta. Lalu juga praktek dokter umum di RSUD Pasar Minggu. Selanjutnya juga saat ini sebagai Medical Scientific Support di PT Indocare Citra Pasifik. Selanjutnya pembicara kedua yaitu Ibu Margareta Krisantini Ponto Arsi. Beliau adalah Brand Manager dari Nutracare. Nah, sebelum ke Dr. Adina dan Ibu Margareta, saya akan menyampaikan beberapa informasi kepada para peserta webinar sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk menanyakan pada kolom chat dengan format nama, spasi kota, spasi ditujukan kepada siapa pertanyaannya, dan spasi pertanyaannya. Karena setelah sesi, para pembicara nanti akan ada sesi tanya jawab untuk para pembicara kita hari ini. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi 30 pendaftar pertama webinar ini, akan mendapatkan masing-masing gratis 1 botol Nutracare Vitamin C 1000 time release dan akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia setelah acara. Nah, selain itu, juga akan ada door prize nih bagi peserta yang tetap mengikuti webinar hari ini sampai akhir. Nah, silakan Bapak Ibu lihat di komen ya, ada link door prize yang dikirimkan oleh panitia pada kolom chat. Nah, bagi Bapak Ibu yang bingung, boleh menghubungi ke nomor WA 0811-9690-3055 bagi yang belum mendapatkan link door prize-nya. Karena ada kesempatan untuk mendapatkan paket produk Nutracare Vitamin D3 1000 IU untuk 5 pemenang dan juga ada voucher cek daya tahan tubuh di Prodia untuk 3 pemenang. Nah, perlu saya sampaikan juga ketentuan bagi para pemenang yang terpilih nantinya wajib memiliki KTP dan NPWP. Apabila tidak mengikuti syarat dan ketentuan tersebut, maka kami anggap hangus. Silakan Bapak Ibu untuk mengklik link door prize yang sudah panitia sampaikan. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, ada baiknya sebelum kita mulai mendengarkan pemaparan pada hari ini, saya sapa dulu Dr. Adina dan Ibu Reta. Selamat sore, Dr. Adina. Hai, sore Pak Oke, Ahmad. selamat sore, Dr. Adina. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Dok ya. Oke, kita sapa Ibu Reta. Ibu Reta, selamat sore. Selamat sore Bapak Ahmad. Oke, kita karena posisinya masih pandemi ya, kita masih belum bisa bertemu offline nih dengan para customer Nutracare yang hadir pada hari ini. Tapi mungkin tidak mengurangi ingin kita belajar ya, mendapatkan ilmu terkait
ilmu baru nih, varian Omikron BA4 dan BA5. Untuk Dokter Adina ada pertanyaan sedikit, Dok. Gimana sih, Dok, kondisi sekarang? Sebelumnya bahkan sudah disampaikan bahwa kita aktivitas di luar saja sudah boleh melepas masker ya. Sekarang ternyata naik lagi nih untuk COVID-19 ini. Pertanyaan yang sangat baik, terima kasih udah ditanyain. Emang kondisinya saat ini lagi naik lagi ya kasusnya ya, secara rapid. Kenaikannya itu sangat drastis, terus makin banyak, apalagi kemarin juga mungkin ditambah karena makin luasa juga keketatan kita dalam menjaga jarak, ketepatan menjaga protokol kesehatan tuh menurun. Ada yang udah jalan-jalan ke luar negeri, itu juga kita nggak tahu kan regulasi di luar seperti apa. Kemudian dengan sifat virus virus ini kan tipenya juga RNA, jadi replikasi itu sangatlah tinggi gitu, dan replikasinya juga banyak. Jadi kita akan belajar mengenai gimana sih COVID itu, apa sih sebenarnya varian-varian itu, apakah kita perlu khawatir atau tidak, apa yang harusnya kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Adina. Mungkin juga para peserta webinar hari ini juga kemarin sempat ya euforia gitu kan. Wah, boleh buka masker gitu kan. Termasuk saya juga nih, ke depan rumah saya udah nggak pakai masker. Ternyata sekarang harus pakai masker lagi. Ya, oke lah, kita ikutilah demi kesehatan kita semua ya. Ibu Reta, bagaimana Ibu Reta? Sehat, Bu Reta? Kondisi saat seperti ini nih, tentu saja kalau tim marketing pasti sibuk banget nih. Gimana harus tetap jaga kesehatan nih di masa pandemi seperti ini? Sehat, Pak Ahmad. Oke ya, kuat ya. Kuat. Karena kan sering minum vitamin ya, Pak. Oke, nanti kita cerita di akhir acara ini ya tentang vitaminnya ya. Oke, mungkin bagi para peserta sudah waktunya nih kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Dokter Adina. Dokter Adina, mungkin boleh, Dok, kita akan mulai share screen-nya, Dok. Oke, saya izin share screen ya. Oke, baik, Dok. Oke, selamat sore Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Dr. Adina, Medical Scientific Support Supervisor di Indocare. Hari ini kita akan belajar mengenai tadi udah sempat dibahas juga bahwa ada kenaikan kasus, terus pasti udah muncul ada kekhawatiran lagi apa yang harus kita lakukan. Hari ini kita akan belajar mengenai strain-nya ini sendiri. Apa sih baru ini? Mungkin sebelum kita bisa ngobrol lebih banyak tentang strain itu sendiri, kita harus tahu dulu nih saat ini kondisinya seperti apa. Ini berdasarkan update terakhir 12 Juli 2022, saat ini kasus yang terkonfirmasi itu ada 6 jutaan, yang sembuhnya 5 jutaan, hampir 5,9. Kemudian juga dari semua ini, tentu kita bisa lihat nih bahwa ternyata memang konfirmasinya tinggi banget nih. Ya, ada kenaikannya dari yang tadinya udah sempat kita cuman berapa ratus ribu doang gitu ya, ada yang sempat berapa ribu doang, terus sekarang naik lagi jadi sampai jutaan. Gitu. Dari total yang konfirmasi, yang meninggal itu 156.806 kasus. Dan saat ini yang masih aktif banget itu 21.000. Dan masih terus meningkat. Gitu. Dari semua ini kita lihat nih berapa yang udah divaksin ya, yang udah vaksin ke satu ada 200-an juta, vaksin kedua 169 juta, yang vaksin ketiga 52 juta. Sedangkan target sasaran vaksin nasional itu 208, jadi memang kita masih di bawah ya, walaupun tinggal sedikit lagi, tapi 7 juta itu lumayan signifikan. Nah, ini udah dilihat dari provinsi. Jadi 10 provinsi dengan kasus tertinggi. Yang pertama itu DKI Jakarta. Kasus aktifnya ya. Kemudian di kedua ada Jawa Barat, Banten, Bali. Kemudian untuk kumulatif kasus sembuhnya juga Jakarta paling tinggi. Kemudian di bawahnya Jawa Barat, Jateng, Jatim, Banten. Dan kumulatif kasus meninggalnya paling tinggi itu di Jawa Tengah, diikuti oleh Jawa Timur. Sebenarnya ini kenapa bisa jomplang banget nih ya Jakarta dibanding daerah-daerah provinsi lain. Yang harus kita perhatikan juga bahwa di Jakarta itu kan
lebih metropolitan ya, resource-nya orang-orang juga lebih banyak populasinya di Jakarta dibanding provinsi-provinsi lain. Jadi mungkin hasil jumlah yang dites itu jauh lebih banyak, makanya lebih banyak yang terdeteksi. Mungkin di provinsi lain jumlahnya bisa sama atau bahkan lebih banyak, tapi tidak terdeteksi karena mungkin kurangnya resource gitu ya. Jadi itu tetap juga harus diperhatikan. Bukan berarti kayak di sini misalkan Bali nih, Bali dikit cuman 800 gitu kasus aktifnya. Nah, itu bukan berarti ya udah kita semua ke Bali gitu kan. Sama aja, itu berarti konsepnya salah. Tadi kan di Indonesia, saat ini gimana sih kalau di global, di seluruh dunia? Kasusnya mirip di Indonesia, paling tinggi di Jakarta, di dunia paling tinggi di US. Ini juga kita bisa jadikan salah satu konsiderasi juga bahwa memang test rate di US itu jauh lebih tinggi juga, makanya yang terdeteksi juga jauh lebih banyak. Yang kedua, India. India memang populasinya juga sangat tinggi, kan? Diikuti Prancis, Jerman, UK, Rusia, Korea, Italia, dan Turki. Kasus konfirmasi di seluruh dunia 535 juta. Itu dengan total kematian juta. Dan yang saat ini terdeteksi 21 negara adanya COVID. Nah, kenapa sih bisa ada muncul strain-strain baru ini? Kenapa sih ada BA2, B4, B5, varian Omicron, Delta, Alpha, Beta, semuanya. Nah, itu kenapa bisa sampai kayak gitu? COVID tuh COVID aja, kenapa harus kita pusing sih? Gitu. Pertama, memang coronavirus ini adalah sifat alaminya itu dia bermutasi. Jadi karena dia coronavirus itu virus RNA, untuk berkembang dan berubah secara gradual itu mereka adanya perubahan dan mutasi pada genetik si virusnya ini. Ini adalah suatu sifat yang alami. Jadi memang sangatlah normal untuk kita temukan adanya mutasi atau strain-strain baru. Makanya kalau kita tahu influenza, ya kan, kita sering itu kan juga salah satu di keluarganya coronavirus sebenarnya. Cuman nggak spesifik COVID-19 aja. Kenapa kita setiap tahun biasanya suka diminta untuk vaksinasi influenza? Misalnya kita mau umroh, mau keluar kota gitu, atau memang yang sering medical check up biasanya setiap setiap tahunnya divaksinasi atau diimunisasi lagi pakai vaksin influenza, karena memang setiap tahunnya kita mengetahui bahwa tipe virus ini sangatlah mudah untuk berubah dan bermutasi gitu. Nah, dari varian ini sebenarnya ada beberapa tipe nih varian. Ada variant of interest, ada variants of concern. Kalau variants of interest itu dibandingkan bentuk virus yang awal, kan kita tahu nih, the original COVID-19 gitu yang pada tahun 2020 itu kan bentuk virus awalnya ya. Kalau variants of interest ini dibandingkan si virus yang original ini, dia memiliki karakteristik yang masih diprediksi lebih menular, lebih evasif terhadap imunitas dan tes diagnosis. Jadi yang dimaksud dengan evasif adalah dia tuh lebih pintar. Jadi kita mau divaksin biasa lebih gampang untuk kayak menghindar gitu. Atau didiagnosis nggak kedeteksi. Nah itu adalah suatu konsiderasi, bisa dikatakan dia variants of interest. Atau memiliki gejala yang lebih buruk. Tapi ini masih diprediksi. Sedangkan kalau yang variants of concern, dia sudah diteliti dan sudah diobservasi bahwa memang ada perburukan gejala, kemudian ada transmission rate lebih tinggi gitu, jadi lebih gampang menular walaupun untuk populasi-populasi yang sudah divaksin, dan juga lebih resisten terhadap pengobatan. Ini dikatakan variants of concern. Nah, yang menyatakan variants of interest, variants of concern ini siapa? Biasanya WHO. Kemudian terakhir ada variants of high consequence. Kalau varian yang ini adalah varian yang saat ini vaksin yang tersedia ini belum bisa melindungi. Gitu. Jadi ini benar-benar memang harus diperhatikan sekali, karena vaksin yang kita sudah beredar saat ini, kalau misalkan ada muncul variants of high consequence, dia tidak bisa melindungi kita dari varian ini. Gitu. Nah, sekarang kita tracking nih varian-varian baru apa sih? Kalau yang terakhir ini kan kita sempat dengar mengenai Omicron ya. Nah, Omicron ini juga tipe-tipenya tuh banyak.
Yang pertama itu yang B11. Ini pertama kali dinyatakan adanya varian Omicron ini 24 November 2021. Saya. Nah, iya benar. Dikatakan di state gitu ya, di report sama WHO bahwa tanggal 24 November ini muncullah varian Omicron dan diklasifikasinya sebagai variant of concern pada tanggal 26. Nah, kemudian seperti yang kita tahu ya, bahwa tipe coronavirus ini karena memang ada kecenderungan untuk bermutasi dan juga berubah, muncullah subvarian. Pertama sempat ada BA2. Ini dikatakan the stealth Omicron. Jadi the stealth Omicron ini adalah Omicron yang lebih diam-diam gitu, seperti ninja. Kalau stealth tuh ada kayak gitu. Dia kalau dibandingkan dulu kemarin kan sempat ada namanya alpha, beta, delta. Nah, ini lebih less severe atau lebih mild lah gejalanya daripada delta. Dan dia lebih munculnya itu lebih suka di upper airways atau pernapasan bagian atas, contohnya hidung, mulut, trakea gitu ya. Kemudian makanya lebih mudah tersebar oleh berbicara, bernafas, batuk gitu ya, dan juga lebih muncul potensi untuk aerosolization. Aerosolization itu beda kalau misalkan droplets, kan kita tertular droplets itu kalau misalkan droplet saya jatuh, kita pegang, terus kita nggak cuci tangan, nah itu kan bisa tertular gitu ya. Atau dari butiran-butirannya itu. Nah, sedangkan kalau aerosolization, dia beradanya di udara. Jadi airborne. Nah, Omicron ini memang dikatakan has a large number of mutations dibandingkan kayak kemarin sempat ada ini ya alpha, beta, gamma, delta dari tahun 2020 dan 2021 yang sempat muncul juga, sempat dibahas juga pastinya. Nah, Omicron ini memang tingkat mutasinya lebih tinggi dan makanya berdasarkan epidemiologi juga pasti angkanya lebih tinggi dan cause a detrimental change. Detrimental change adalah perubahan yang signifikan. Sampai lebih dari 50 mutasi. Itu dia itu bisa bisa mempengaruhi imun tubuh kita dan lebih infeksius sebenarnya dibanding varian-varian yang sebelumnya. Makanya Omicron dari kemarin sempat booming terus ya. Sampai sekarang juga naik lagi gitu. Karena memang itu sifatnya, walaupun dia less severe, tapi dia jauh lebih infeksius. Nah, sekarang apalagi nih BA4, BA5. Ini tuh adalah subvarian. Jadi kalau misalkan Omicron itu sebuah varian dari COVID, nah si BA4, BA5 ini adalah subvarian. Jadi Omicron udah kategori, dia subkategorinya lagi gitu di bawah. Pertama kali diidentifikasinya di Afrika Selatan, dan kemungkinan saat ini juga udah mendominasi kebanyakan Eropa dan juga Amerika Serikat, dan sekarang udah sampai di Indonesia. Known to be immune from both vaccinations and prior infection, artinya apa? Bahwa si BA4, BA5 ini lebih imun nih, lebih kuat, dan lebih pinter. Jadi dia kalau kita udah divaksin juga masih bisa kena. Gitu. Atau kita yang sebelumnya udah kena infeksi masih bisa kena. Tuh. Dia rapidly replaced BA2. Nah, BA2 ini juga sebelumnya ada lagi nih subvarian. Cuman sekarang udah tergantikan sama BA4 sama BA5 karena sifat mutasinya tersebut yang tadi sudah sempat saya jelaskan. Semenjak bulan Mei 2022, berarti sekitar 2 bulan yang lalu ya, dari CDC atau Center Disease CDC, saya lupa singkatannya apa ya, itu dinyatakan adalah variants of concern. Jadi udah bukan variants of interest lagi, bukan hanya diprediksi, tapi sudah diobservasi dan sudah diteliti bahwa memang ini perlu kita perhatikan, perlu kita waspadai si varian ini. Ya, saat ini terakhir sih kata WHO udah sampai di 17 negara, dan per 3 Juli kemarin ada sebanyak 1.614 kasus, dan diprediksi puncak kasusnya akan berada di bulan Juli ini, di minggu kedua atau minggu ketiga. Ini berdasarkan berita atau berdasarkan kata Jokowi gitu ya. Jadi kita perlu banget.
Nah, dampaknya apa terhadap masyarakat? Sebenarnya tergantung banget sama negara kita. Jadi mungkin kasus BA4, BA5 ini misalkan di Eropa berbeda, di US berbeda. Misalkan BA4, BA5 ini memang sudah masuk ke Amerika gitu. Tapi kenapa di luar negeri sana masih bisa tuh keluar masker gitu ya. Sedangkan di kita diperketat. Kita harus menyadari juga bahwa kultur kita berbeda, budaya kita berbeda, cara kehidupan kita sehari-hari berbeda, jumlah populasi kita berbeda, polusi kita berbeda. Gitu. Jadi memang pastinya sikap dari suatu negara pasti juga akan berbeda dalam menangani COVID-19 ini, atau saat ini yang sekarang lagi marak itu BA4, BA5. Gitu. Jadi kita jangan ikut-ikutan sama negara lain ya. Kalau misalkan negara lain udah tidak mewajibkan pakai masker, udah bisa bebas nonton konser gitu ya. Nah, sedangkan kita masih harus menjaga jarak. Gitu. Sebenarnya balik lagi ke kesadaran masing-masing. Kita sadar bahwa kita tinggal di negara yang populasinya sangat tinggi, kemudian udaranya juga nggak bagus, dan juga orang-orang tidak tertib. Jadi tentunya kita juga harus lebih sadar dan tenggang rasa juga sama tetangga kita, sama keluarga kita, bahwa oh ternyata COVID ini masih ada, dan oh ternyata kita tetap harus menjaga kesehatan juga. Nah, gejalanya apa bedanya BA4, BA5 ini dibanding strain-strain lain? Sebenarnya secara umum sih sama aja, nggak beda jauh ya, batuk, sakit tenggorokan, cuman memang tidak separah yang dulu awal-awal ya. Kalau dulu awal-awal kan banyak yang sampai masuk di inhalasi, harus di ICU, harus diventilasi. Jadi memang saat ini juga yang berdasarkan data gejalanya tuh lebih ringan. Cuman itu juga mungkin karena kebanyakan dari kita udah banyak yang divaksin juga, alhamdulillah. Jadi kalau kalian yang belum ada yang belum divaksin, silahkan divaksin supaya ini juga membantu meringankan gejala jika ada. Kalau pasti sih juga di pasien-pasien saya demam dan sakit kepalanya itu yang sangat mengganggu ya. Sakit kepala, demam, lemas, kemudian agak menggigil, kemudian nyeri-nyeri badan. Untuk yang sesak nafas ini kembali lagi tergantung pasiennya. Bukan berarti pasien sesak nafas gitu langsung oh ini COVID. Karena memang penyakit paru-paru, penyakit respiratori itu kan banyak tipenya ya, bukan cuman COVID-19 aja. Ada infeksi-infeksi lain. COVID kan virus ya, ada bakteri gitu, ada jamur, kemudian ada penyakit menular, contohnya ke penyakit obstruksi paru gitu. Kalau misalkan kita sering merokok atau kanker, asma, itu semua kan juga memunculkan gejala-gejala sebenarnya juga gejala-gejala pernafasan yang cukup mirip, pas batuk gitu. Jadi bukan berarti kita batuk kena COVID, tapi bukan berarti kalau kita batuk-batuk COVID, oh ya batuk-batuk biasa atau batuk pilek biasa, oh ya udahlah ini kita flu biasa. Nah itu juga kita tetap harus waspada. Makanya penting sekali untuk kita harus terus cek nih kesehatan kita. Kalau misalnya kita ngerasa ada gejala, pakai masker, karena kan kita juga harus peduli sama keluarga kita, sama orang yang kita tinggal bersama. Kemudian juga tentunya sama negara ini juga, supaya menurunkan nih COVID. Kan kita juga pasti udah lelah ya, pandemi udah 2 tahun lebih tapi nggak selesai-selesai. Tentunya kita semua mau balik ke masa sebelum ini, tapi kita nggak akan bisa kembali ke masa itu kalau kita sendiri nggak tertib dan nggak peduli sama kesehatan masing-masing. Nah, ini juga kemarin ada berita muncul lagi nih kasus baru, namanya Centaurus. Dia katanya the new stealth Omicron. Jadi ini subvarian juga BA275. Munculnya baru banget kemarin 14 Juni, tapi saat ini munculnya dari India. Tapi untuk saat ini belum dideklar apapun oleh WHO, whether it is a variant of concern or a variant of interest. Jadi belum dinyatakan apapun oleh WHO bahwa ini harus kita waspadai.
Oke, Bapak Ibu mungkin ada gangguan sinyal sebentar, Bapak Ibu. Mohon maaf atas gangguan teknisnya. Oke ya, tadi udah ada pembahasan sangat seru sekali nih Dokter Adina nih. Ini tadi sudah dijelaskan BA4 dan BA5-nya. Ini ada informasi baru nih. BA275 ya, Centaurus. Nanti kita akan coba sambungkan kembali dengan Dokter Adina. Oke, nah Bapak Ibu sekalian juga boleh sambil menunggu Dokter Adina untuk mengecek di kolom chat, kita ada link Doorpress. Itu ada kesempatan nanti setelah saya acara bisa mendapatkan Doorpress, ada paket produk dan juga ada voucher cek kesehatan di Prodia. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan boleh langsung sekarang di chat aja Bapak Ibu. Caranya dengan format nama, spasi kota, spasi ditujukan kepada siapa pertanyaannya, dan spasi pertanyaannya. Tadi sudah dijelaskan materi dari Dokter Adina ya, informasi terbaru ya. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah itu bukan hanya sekedar hanya sampaikan saja, tapi memang sudah ada berita juga dari WHO dan berbagai macam jurnal di dunia kesehatan saat ini bahwa memang menyatakan Omicron ini ada variasinya. Nah, saat ini yang sedang booming nih di Indonesia itu adalah variasi BA4 dan BA5. Nah, informasi terbaru juga dari Dokter Adina bahwasanya di India nih tanggal 14 kemarin setelah ditemukan varian terbaru ya, tadi yang disebutkan Centaurus. Nanti kita akan coba ikuti lagi ya dari Dokter Adina. Halo, Boleh? I'm so sorry. Oke. Tadi tiba-tiba maaf ada masalah teknis. Oke, Saya Dok. bantu share lagi ya. Oke, boleh, Ini Dok. enggak. Lagi seru nih, lagi dengerin Sorry. varian terbarunya nih ya, Centaurus itu pengen tahu banget nih. Jadi sebenarnya belum banyak informasi tentang si Centaurus ini, baru dikatakan muncul aja, dan ini baru tahu juga nih dari US kan, katanya berawal dari India dan sebenarnya udah ada di 10 negara lain, tapi memang jumlah kasusnya belum signifikan, jadi belum dinyatakan sebagai concern. Jadi dinyatakan bahwa kita harus sudah waspada. Tapi tetap aja ya, menurut saya pribadi sih, mau varian A, B, C, Omicron, Centaurus, mau apapun itu, kan tetap aja ini COVID sebenarnya. Nggak peduli mau varian apapun. Dan gejalanya pun sebenarnya juga mirip-mirip aja sebenarnya secara umumnya. Tetap konsep dan prinsip yang kita lakukan sehari-hari ini tetap harus sama, bahwa kita harus menjaga jarak, gitu, kemudian menjaga kebersihan, cuci tangan, itu tetap harus kita jaga dan harus udah kita jadikan new normal gitu, bukan hanya saat dikatakan oleh pemerintah aja. Nah, sih kita harus sudah mulai waspada nih ya. Nah, kalau misalkan kita keluhan ada batuk pilek gitu ya, atau demam, terus kita cek antigen atau kita cek PCR, ternyata kita positif, ya udah nggak apa-apa, it's okay, nggak usah panik, karena memang emang kasusnya lagi naik gitu ya. Yang harus kita waspadai apa? Jadi bukan kita cemas, bukan kita panik, tapi yang harus kita lakukan ada waspada. Kalau udah ada masalah pernafasan, misalkan sesak nafas, terus bunyi-bunyi pernafasan kayak ngik-ngik gitu ya, kayak orang asma, atau batuk berat banget gitu sampai nafasnya sampai grok-grok gitu, itu silakan dibawa ke rumah sakit. Untuk apa? Untuk bisa diinhalasi. Tujuannya apa? Untuk membersihkan si jalur pernafasan ini. Kemudian kalau udah ada gejala-gejala confusion, mental confusion. Nah, ini biasanya dikarenakan apa? Karena biasanya muncul kebingungan, delusi, delirium, atau dia bicaranya udah mulai nggak koheren, itu ditanya apa, jawabnya apa. Biasanya sih orang-orang pasien-pasien yang mengalami ini, biasanya pasien-pasien udah lansia, udah lanjut usia dengan komorbid lain, penyakit-penyakit lain, misalkan ada infeksi lain, kemudian ada penyakit misalkan diabetes gitu ya, atau kanker, atau penyakit-penyakit
kronis lain. Nah, ini biasanya juga bisa muncul gejala seperti ini. Kemudian bluish lips or face ini mengindikasikan adanya kekurangan oksigen. Jadi bisa langsung dibawa aja ke IGD, UGD gitu ya. Kemudian juga penurunan kesadaran ini penting sekali untuk kita tahu gitu ya. Kalau misalkan kita, di rumah keluarga kita misalkan dia punya penyakit komorbid, orang tua kita atau nenek kakek kita, tiba-tiba dia lemas yang signifikan. Misalkan tidur terus, kemudian nggak bisa diajak ngobrol, kayak pingsan gitu ya, nggak bisa bangun dari kasur. Nah, itu harus kita waspadai, itu kita harus benar-benar sensitif terhadap perubahan, apalagi yang sudah lanjut usia gitu. Kemudian juga ada persistent pressure in the chest, contohnya nyeri dada yang terus-menerus. Ini bisa dibawa juga ke dokter untuk kita periksa rekam jantung, apakah ternyata ada dari misalkan infeksi COVID ini memicu penyakit-penyakit lain jadi tereksaserbasi, contohnya serangan jantung. Gitu. Oke. Ini sebenarnya lebih ke pencegahan sih. Menurut WHO, menurut Kemenkes, menurut semua dokter yang udah sering kita advokasikan selama kurang lebih 2 tahun ya. Jadi tetap harus cuci tangan dengan air bersih, mengalir pakai sabun kalau bisa, dan kalau misalkan ternyata memang air susah, jalan-jalan, at least di tas itu selalu ada hand sanitizer. Gitu. Kemudian jaga jarak tuh juga masih penting, at least 1 meter dengan orang lain. Gitu. Kemudian kenakan masker, ini udah menjadi aksesoris wajib lah, jadi new normal aja gitu. Kemudian batasi waktu berada di atau hindari ruangan tertutup dan ramai. Apalagi saat ini juga masih kasusnya naik gitu ya. Terus karena semua udah beraktivitas normal, polusi kita juga jadi buruk banget. Kita udah lihat muncul di berita perbandingan antara udara Jakarta di tahun lalu gitu ketika kita masih harus WFH dibanding sekarang gitu. Kita kerasa banget deh, kita keluar ruangan tuh nafasnya udah rasanya beda, terus udara langit lebih abu-abu gitu ya, itu kelihatan banget dan kerasa banget. Makanya tetap kita harus berlindung gak cuma dari COVID aja, tapi juga penyakit-penyakit lain di luar sana. Kalau misalnya kita ada asma, bakteri, itu kan semua juga bisa menyebabkan sakit. Itu kemudian juga jangan lupa untuk yang belum vaksin tetap harus divaksin untuk mengurangi gejalanya lebih berat lagi kalau ternyata kita terinfeksi. Sekian dari saya. Mau bertanya silakan. Thank you. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Dokter Adina ya. Tadi Dokter Adina menyinggung juga terkait lingkungan juga yang ada di sekitar kita. Betul sekali Dok ya. Kalau yang tinggal di Jakarta mungkin ngerasa banget nih akhir-akhir ini kok lihat ke langit gitu, apalagi kalau lihat lagi jalan di Jakarta kayak kurang baik gitu ya. Jadi memang bisa dari banyak hal Bapak Ibu sekalian, apalagi tadi dokter sampaikan di tengah-tengah materi bahwasanya si virusnya ini itu bisa seperti ninja nih, bisa menghindari jika kita sudah vaksin ya. Saya juga kemarin sempat pilek batuk, wah jangan-jangan ini kena nih karena kan varian terbaru itu bisa, walaupun saya udah vaksin yang ketiga tapi masih bisa masuk gitu Dok ya. Oke, terima kasih Dokter Adina. Mungkin sudah banyak dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh silakan bertanya dengan format nama, spasi kota, spasi ditujukan kepada siapa pertanyaannya, dan spasi pertanyaannya. Saya juga ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link door prize-nya, silakan ada di kolom chat, dikirimkan oleh pihak panitia untuk mendapatkan paket produk Nutracare vitamin D3 1000 IU untuk 5 pemenang, dan juga voucher cek daya tahan tubuh di Prodia untuk 3 pemenang. Jika Bapak Ibu yang bingung untuk link door prize tersebut, boleh menghubungi ke nomor WA 0811 9690 3055. Oke, selanjutnya materi kedua yaitu dari Ibu Margareta. Ibu Margareta sudah siap, Bu? Baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya izin untuk coba share dulu ya. Apakah sudah terlihat untuk screen saya, Bapak Ahmad? Oke, sudah terlihat, Bu Margareta. Baik, selamat sore Bapak Ibu peserta webinar. Terima kasih ya Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya nih untuk mengikuti acara webinar kami.
Nah, semoga juga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan nih oleh Dr. Adina ya, dan kita juga tahu ya sudah ramai dibicarakan juga bahwa saat ini nih kasus COVID-19 sedang mengalami peningkatan ya Bapak dan Ibu ya. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali nih bagi kita untuk menjaga daya tahan tubuh. Supaya apa? Supaya meminimalkan resiko tertularnya penyakit ya. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin nggak hanya COVID-19 aja, penyakit-penyakit yang lain pun juga bisa kita minimalkan kalau daya tahan tubuh kita itu kuat. Seperti itu. Nah, kebetulan kami dari NutraCare itu memiliki berbagai varian produk nih yang dapat membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan apa sih itu NutraCare. Jadi, NutraCare itu merupakan produk suplemen kesehatan yang terbuat dari bahan alami yang sudah terstandarisasi, yang diproses di pabrik modern dengan standar GMP, serta telah memiliki uji klinis dan juga data ilmiah yang kredibel. Sehingga menjadikan produk-produk NutraCare itu menjadi produk yang aman dan juga berkhasiat. Nah, ini untuk varian produk yang bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi dari NutraCare Echinacea, kemudian untuk vitamin C kita ada 3 jenis, yaitu ada NutraCare Ester C 500, NutraCare Vitamin C 500, NutraCare Vitamin C 1000 Time Release, lalu kemudian ada NutraCare Vitamin D3 1000 IU, kemudian ada NutraCare Vitamin 1 per day, dan dari golongan antioksidan itu ada NutraCare Grapeseed dan juga NutraCare Vitamin E. Nah, selain itu kita juga memiliki varian produk yang lainnya yang selain untuk daya tahan tubuh, yaitu untuk menjaga kesehatan jantung dan kardiovaskular, lalu kemudian untuk tulang persendian, lalu kemudian untuk kesehatan pencernaan, kemudian untuk kecerdasan anak, kemudian untuk sirkulasi darah, kemudian untuk kesehatan saluran kemih, kemudian untuk kesehatan mata, kesehatan prostat, dan juga kesehatan wanita. Namun pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas itu mengenai NutraCare Vitamin C 1000 Time Release dan juga NutraCare Vitamin D3 1000 IU. Nah, mungkin dan Ibu sekalian mengenai vitamin C dan juga vitamin D. Nah, ini untuk NutraCare Vitamin C 1000 Time Release, ini manfaatnya sama ya dengan vitamin C yang lainnya, yaitu untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Nah, sesuai dengan nama produknya, komposisinya itu adalah vitamin C 1000 mg dan juga dilengkapi dengan citrus bioflavonoids 50 mg. Nah, untuk cara pakainya, cukup konsumsi 1 tablet per hari. Lalu apa sih yang menjadi pembeda antara NutraCare Vitamin C 1000 Time Release dengan produk vitamin C lainnya? Nah, keunggulannya itu adalah yang pertama dosisnya tinggi, yaitu dosisnya 1000 mg. Nah, selain dosisnya tinggi, kita dilengkapi juga dengan sistem Time Release. Time Release itu atau kita familiarnya itu adalah dengan pelepasan berkala. Nah, dengan pelepasan berkala ini memaksimalkan penyerapan dari vitamin C itu sendiri dan juga penggunaannya oleh tubuh. Jadi akan semakin banyak vitamin C yang diserap oleh tubuh. Lalu kemudian keunggulan selanjutnya, NutraCare Vitamin C 1000 Time Release ini juga dilengkapi dengan bioflavonoid alami, di mana bioflavonoid ini berperan untuk meningkatkan penyerapan vitamin C di dalam tubuh. Jadi selain dosisnya tinggi, penyerapannya pun juga sangat maksimal ya, karena tadi sistemnya time release dan juga ada kandungan bioflavonoidnya. Lalu kemudian untuk produk yang selanjutnya itu adalah NutraCare Vitamin D3 1000 IU. Nah, ini kemarin cukup familiar ya waktu pas lagi maraknya COVID, itu pasti akan diresepkan vitamin D untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, ini untuk cara pakainya sama 1 kali sehari aja. Lalu untuk keunggulannya, untuk NutraCare Vitamin D3 1000 IU ini ukuran tabletnya cukup kecil, jadi sangat memungkinkan dan sangat mudah untuk dikonsumsi. Lalu kemudian harganya pun juga relatif terjangkau, sekitar 180.000 dengan isinya itu adalah 90 tablet. Lalu kemudian bagaimana sih peranan dari suplemen daya tahan tubuh ini dalam meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Nah, yang pertama itu NutraCare dari vitamin C. Nah, vitamin C ini dia akan meningkatkan
meningkatkan kerja dari sel natural killer. Nah, sel natural killer itu apa? Itu adalah sel yang berfungsi untuk mencari dan juga membunuh sel yang bisa membahayakan tubuh. Jadi dia yang akan membunuh mungkin virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Lalu kemudian manfaat yang keduanya itu adalah dengan mendukung kerja neutrofil. Jadi neutrofil itu adalah sel pertama dari sistem kekebalan tubuh yang merespon itu dengan cara menyerang bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Lalu kemudian vitamin C itu juga akan membantu meningkatkan kinerja dari limfosit, di mana limfosit ini di dalam tubuh akan berperan untuk melacak virus dan bakteri yang juga bisa mengancam kesehatan tubuh. Nah, lalu mekanisme yang terakhir, vitamin C ini akan membentuk antibodi yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Lalu kemudian untuk peranan dari vitamin D3 sendiri, vitamin D ini akan membantu pengaktifan sel T, di mana sel T itu merupakan salah satu sel dari sistem imun yang akan menjaga daya tahan tubuh itu tetap prima. Nah, sel T ini bertugas untuk menangkal bakteri dan virus di dalam tubuh, sehingga dapat menjaga tubuh kita atau dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, lalu gimana nih untuk bisa mendapatkan produk-produk yang tadi ya, ada NutraCare Vitamin C 1000, kemudian NutraCare Vitamin D3 1000 IU, atau mungkin produk NutraCare yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dapat mengunjungi apotik dan toko obat terdekat, atau juga bisa di Watson, Kimia Farma, Apotika 24, Apotik Roxy. Nah, produk kita tersedia di situ. Atau kalau untuk online-nya, kita ada di official store kami di Konimex e-store, baik di Shopee, Tokopedia, maupun Bukalapak. Lalu apabila Bapak dan Ibu mengalami kesulitan nih untuk mendapatkan produk kita, Bapak dan Ibu sekalian juga bisa menghubungi customer service kami di 0811 9690 3055. Dan Bapak Ibu sekalian juga dapat mengakses informasi mengenai produk-produk kami bisa di website kami di www.avogel.co.id dan juga di www.nutracare.co.id. Lalu untuk Instagramnya itu ada di @nutracareid dan juga YouTube-nya itu ada Nutracare. Sekian untuk materi dari saya. Untuk waktunya bisa saya kembalikan lagi ke Bapak Ahmad. Oke, terima kasih Ibu Margareta atas pemaparannya. Oke, Bapak Ibu, seperti sudah banyak sekali nih pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu sekalian untuk Dr. Adina dan juga Ibu Reta. Saya akan coba pilih ya beberapa pertanyaan yang datang kepada kami. Kita ada waktu cukup banyak nih untuk Bapak Ibu. Jika ada yang masih ingin bertanya, silakan boleh untuk chat di kolom chat ya, yang telah kami sediakan. Ini kita akan mulai beberapa pertanyaan. Yang pertama ini dari fans sepak bola nih, Bapak Saiful Falah nih, dari Bandung ya. Dok, ini kan bola sekarang udah mulai lagi, penonton pun supporternya di dalam stadion tidak pakai masker, Dok. Sama, saya juga kan penggemar musik ya, pasti pengen nonton banget konser. Ya, dokter juga mungkin suka musik, pengen konser. Gimana sih dok? Mungkin kiatnya gitu ya? Kan nggak mungkin kita nggak datang kan gitu. Ya dok. Sorry, tadi di mute kayaknya. Yeah. Okay. Sebenarnya itu kembali lagi ke kesadaran masing-masing aja sih ya, karena kan kita juga tidak bisa memaksakan seseorang untuk bersikap in a certain way, juga apalagi kita juga nggak bisa terus-terusan nunggu baru kita melakukan itu. Kalau disuruh sama pemerintah aja baru kita lakuin, kalau enggak ya udah nggak usah. Tapi kan sebenarnya yang bertanggung jawab atas kesehatan diri kita sendiri itu kita, bukan pemerintah, bahkan bukan dokter, bukan saya, bukan dunia ini, bukan WHO, tapi kita sendiri. Kita yang lebih tahu tingkat imunitas kita seperti apa, apakah kita udah sering minum vitamin, daya tahan tubuh kita seperti apa, kita punya penyakit atau enggak. Jadi sebenarnya kembali lagi ke diri sendiri sih. Kalau memang pengen nonton bola, ya tetap harus jaga aja, jaga jaga jaraknya, protokol kesehatan tetap dijaga. Jadi nggak buka masker. Terus kalau misalkan mau makan atau mau minum, jauhi dulu kerumunan.
Kemudian kalau mau nonton ya boleh aja, cuman kan memang tidak disarankan gitu. Tapi kalau misalkan dari pihak pemerintah atau dari pihak dokter segala macam juga nggak bisa memaksakan kan. Tapi ya jadi kembali lagi ke Mas aja gitu. Maunya gimana Mas? Mau sehat apa enggak? Oke. Oh ya, oke. Mungkin selain bawa masker buat sendiri juga bawa masker buat supporter lainnya ya. Siapin tuh berapa box ya. Wah, silakan pakai masker Ya, gitu. saling Oke, mengingatkan satu sama oke. Pertama betul. juga jaga diri sendiri juga. Apakah yakin nonton nonton ke stadion itu dengan kondisi yang sehat, kondisi yang aman? Kalau tidak yakin lebih baik jangan dok, seperti itu dok ya. Jadi Ya. usah ya oke. Selanjutnya ini untuk Ibu Margareta dari Ibu Preti di Jakarta. Pertanyaannya, vitamin D3 1000 Inutracare ini baiknya diminum sesudah makan atau sebelum makan? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya cukup bagus ya. Tadi dari Ibu Preti ya di Jakarta ya. Jadi Nutracare vitamin D3 ini bisa dikonsumsi sebelum makan atau sesudah makan. Kami sarankan untuk tetap dikonsumsi setelah makan ya untuk Nutracare vitamin D3-nya. Dan alangkah lebih baiknya kalau dikonsumsinya itu di pagi hari atau di siang hari. Seperti itu. Oke, terima kasih. Karena masih bahas D3 1000-nya, Nutracare, saya coba lanjutkan aja ya. Saya gabungkan pertanyaan dari Ibu Deborah di Batam dan Bapak Riki Erlangga di Jakarta. Pertanyaannya adalah, apakah yang membedakan Nutracare D3 1000 IU-nya Nutracare dengan produk D3 yang lainnya? Karena mungkin banyak produk yang lainnya, Bu Reta ya, sekarang ini. Lalu, apakah dengan sudah minum vitamin D3 Nutracare ini tidak perlu berjemur lagi atau tetap harus berjemur? Dan berapa lama mungkin berjemurnya? Seperti itu. Oke, baik. Terkait dengan konsumsi Nutracare vitamin D3 ya, apakah tadi itu pertama tadi ini ya pertanyaannya itu adalah keunggulannya ya atau Betul. perbedaannya dengan kompetitor ya atau produk yang lain gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk perbedaannya atau keunggulannya, nah tablet kita itu dari Nutracare vitamin D3 itu sangat kecil. Jadi Hilang suara. sangat mudah untuk dikonsumsi. Oke. Seperti itu. Jadi kalau misalkan anak kecil pun mau konsumsi itu bisa karena tabletnya kan memang cukup kecil gitu kan, sangat kecil bahkan gitu. Nah, lalu yang kedua, kita itu kemasannya cukup banyak. Jadi bisa digunakan untuk satu keluarga. Jadi isinya itu adalah 90 Oke. gitu, 90 tablet dengan harganya pun yang cukup ekonomis yaitu 180.000, sekitar 180.000, dan itu jadinya sudah bisa dikonsumsi untuk satu keluarga karena isinya kan ada 90 seperti itu. Lalu tadi apakah bisa menggantikan untuk berjemur seperti itu ya. Yang sebenarnya memang vitamin D itu kan akan bagus ya kalau misalnya kita dapat dari sinar matahari itu adalah yang alaminya gitu. Tapi kan pada kenyataannya pada saat ini apalagi di Jakarta apalagi nggak tahu mungkin di area lain juga sama, ini lagi kurang nih mataharinya, hari ini pun juga di Jakarta mendung gitu kan, kemarin juga hujan. Nah, tentunya kan hal ini tidak memungkinkan bagi kita untuk berjemur. Nah, sehingga untuk alternatifnya itu bisa diberikan Nutracare vitamin D3 ini supaya asupan vitamin D-nya itu juga dapat terpenuhi. Seperti itu, Bapak Ahmad. Oke, ini satu lagi dari Bu Cindy, biar nyambung aja D3-nya ya. Jika mengkonsumsi D3 1000, apakah boleh 2 kali 1 atau cukup Oke. 1 kali 1? Sebenarnya ini tergantung ya dari kondisi customer-nya masing-masing. Kalau misalkan kayak pada penderita COVID-19 pun kan bahkan sampai dianjurkan 5.000 IU. Nah, sedangkan kan kalau kita ini kan tersedianya dalam 1.000 IU. Jadi kalau misalkan memang membutuhkan IU-nya itu lebih banyak, misalkan 5.000 IU ya bisa kalau mau konsumsi 5 kali. 5 kali kan jadinya 5 tablet seperti itu. Itu bisa aja. 2 kali juga bisa, boleh. Tergantung dari kondisinya sih. Oke, oke, terima kasih banyak Ibu Reta tadi sudah menjawab ya Bapak Ibu pertanyaan dari 4 orang penanya ya. Saya gabungkan untuk D3 1000-nya. Selanjutnya ini untuk Dokter Adina dari Ibu Tentri Lukita. Ini menanyakan dok, tadi kan dokter udah sampaikan bahwasanya varian terbaru ini ternyata kayak ninja gitu, bisa menyerang juga bagi kita yang sudah booster atau vaksin yang ketiga. Ini jika sudah terkena perlakuannya sama nggak sih dok dengan varian yang lainnya?
Lalu juga apakah ada vaksin lanjutan, Dok? Informasi mungkin untuk menangani varian BA4 dan BA5 ini. Wah, divaksin terus capek juga ya. Terima kasih pertanyaan. Oke. Sangat baik. Tapi kalau mungkin saya jawab dulu yang pertama ya. Tata laksananya seperti apa? Sebenarnya memang COVID itu tata laksananya akan tetap sama aja karena secara keluarga tuh kita sama gitu. Tapi memang variannya aja berbeda. Tapi secara genetik gitu ya, core-nya itu tetap sama. Gejala-gejala yang dirasakan juga kurang lebih sama. Jadi walaupun muncul varian baru, bukan berarti kayak kita harus langsung panik gitu, enggak juga, karena toh tetap sama aja COVID-19 juga sebenarnya. Tapi memang harus kita ketahui bahwa karena muncul varian ini, berarti kan vaksin-vaksin yang kemarin itu sebenarnya berfungsinya tuh gimana, supaya kalau kita divaksin itu kan kita diberi apa ya, seperti diberi imunitas lah, kita diberi kayak contekan ke tubuh kita supaya tubuh kita tuh tahu harus apa kalau ternyata nanti ada virus COVID beneran masuk ke tubuh kita. Jadi tubuh kita udah belajar nih kalau kita divaksin, cara berantemnya gimana sih, cara membasminya gimana sih gitu. Jadi tubuh kita tuh udah tahu, jadi nggak gejala-gejala yang dirasakan pun lebih tidak parah gitu dibanding kalau kita nggak divaksin. Tujuannya itu sebenarnya. Gitu. Jadi sama halnya kayak misal tadi udah sempat saya bahas juga kenapa kalau vaksin influenza itu suka disuruh diulang setiap tahunnya. Sebenarnya konsepnya sama karena memang tipe virus corona ini, keluarga corona ini memang hobi untuk bermutasi gitu. Jadi memang ini suatu hal yang sangat alami, suatu hal yang normal karena si virus ini kan juga hidup gitu ya. Jadi tetap memang harus kita waspadai, tapi bukan berarti kita harus panik. Terus tadi yang kedua pertanyaannya terkait kapan vaksin lagi ya? Ya, ada vaksin keempat nggak, Dok, untuk varian ini? Ini banyak nih, ada dari Pak Nur Cahyono juga menanyakan, Dok, apakah ada vaksin keempat? Ada beberapa juga beberapa Kalau pertanyaan. kekhawatiran yang sangat bisa di understand, sangat bisa dipahami. Kalau sampai saat ini belum ada perintahnya. Cuman saya sih kalau misalkan ternyata ada kewajiban lagi untuk vaksin, nggak kaget juga. Karena memang saat ini lagi bermunculan juga kan varian-varian baru. Nggak usah dibawa ribet juga sih. Maksudnya nggak usah dibawa pusing, nggak usah dibawa panik. Yang penting kita fokus gimana caranya kita menjaga kesehatan aja dulu. Gitu, itu mikirin yang nanti di masa depan itu nggak usah dipikirin dulu, yang penting masa sekarangnya dulu kita harus gimana. Itu kan soalnya bukan suatu hal yang bisa kita kontrol ya, ngasih virus, kemudian kayak kebijakan pemerintah itu bukan suatu hal yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Oke, baik. Ini ada lanjut pertanyaan lagi, Dok. Jika terhadap yang punya komorbid, Dok, gimana varian BA4 dan BA5 ini? Secara umum kurang lebih hampir sama, tapi memang BA4, BA5 ini dibanding varian yang sebelumnya memang lebih less severe. Less severe itu berarti tidak separah yang sebelumnya, tapi dia cepat banget nih transmisinya. Jadi dia keinfeksi, jadi batuk, pilek, sakit kepala, hasilnya positif, tapi nggak sampai sesak nafas gitu, nggak sampai yang penurunan kesadaran. Bukan berarti saya ngomong kayak gini, varian ini tidak bisa menyebabkan itu. Tetap bisa. Tapi kemungkinannya balik lagi ke tubuh masing-masing. Komorbidnya juga kan komorbid itu banyak banget jenisnya. Ya. Dan penyakitnya juga beda-beda gitu. Ada yang penyakit kanker gitu, imunitas banget. Ada yang kayak penyakit misalkan diabetes, tekanan darah tinggi gitu. Itu kan juga kerja tubuh di setiap orang juga pasti beda-beda. Belum lagi riwayat penyakit sebelumnya. Misalkan dia ada penyakit riwayat stroke lah, kemudian ada sempat riwayat kecelakaan, itu kan juga mempengaruhi itu ke kerja tubuh. Jadi balik lagi, saya nggak bisa mengatakan secara pasti, tapi tetap kalau misalkan ada komorbid harus diperhatikan dan lebih diwaspadai aja. Oke, Dok. Masih ada pertanyaan lagi, tapi kita lanjutkan ke Bu Reta dulu, Dok ya.
Ini menarik nih karena vitamin C 1000 itu kan sudah mungkin 3 tahun ini, 2 tahun terakhir ini sudah sangat familiar ya di antara kita. Tapi masih ada yang ingin bertanya nih. Apa Bu Reta dari Paseto di Jakarta nih ya? Apa keunggulan Nutracare vitamin C 1000 TM Release dibandingkan suplemen vitamin C lainnya? Tadi ada yang menarik tuh ya yang disampaikan oleh Bu Reta terkait Nutracare vitamin C 1000 TM Release ini. Oke, baik. Jadi apa sih keunggulan dari Nutracare Vitamin C 1000 Time Release ini gitu kan? Yang pertama itu dari segi dosisnya sudah pasti ya, dosisnya tinggi yaitu 1000 mg. Nah, kita cuma nggak hanya dosisnya aja tinggi, tapi kita juga sistemnya pelepasannya itu berkala. Jadi dilepaskannya itu perlahan-lahan. Tadi kalau nggak salah di chat itu saya sempat baca sekilas, tadi ada juga yang bertanya ya pelepasan berkala itu seperti apa. Jadi dari 1000 mg ini nggak langsung semuanya itu di dalam tubuh dilepaskan 1000 mg 1000 mg-nya. Jadi akan dibagi-bagi gitu. Kalau nggak salah sih 3 kali dibagi gitu. Jadi pertama dia akan dilepaskan dulu nih. Setelah dia selesai dilepaskan nanti 6 jam kemudian 4 jam kemudian akan ada yang dilepaskan lagi. Setelah 4 jam itu, nanti 4 jam setelahnya lagi akan ada yang dilepaskan lagi. Jadi memang pelepasannya itu nggak langsung 1000 mg itu dalam satu waktu. Nah, dengan pelepasan yang bertahap ini tentunya juga akan memaksimalkan penyerapannya. Jadi kan karena kebutuhan vitamin C itu pun juga setiap sepanjang waktunya itu kan juga berbeda ya, naik turun juga gitu. Nah, jadi dengan pelepasan berkala ini penyerapan vitamin C dan penggunaannya oleh tubuh ini pun jadi lebih maksimal. Ya, kalau orang bisa dikatakan pembuangannya itu jadi nggak banyak gitu loh, akan lebih banyak yang dipakai dibandingkan dengan yang dibuang seperti itu. Lalu selain itu juga tadi kan dilengkapi juga sama bioflavonoid alami, di mana bioflavonoid ini pun juga akan membantu meningkatkan penyerapan vitamin C di dalam tubuh. Jadi si 1000 mg-nya ini benar-benar dimanfaatkan supaya bisa diserap di dalam tubuh. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ahmad. Oke, terima kasih. Ini juga sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Yuni di Jakarta juga ya Bu Reta. Terima kasih. Buat Bu Reta lagi, satu lagi nih Bu Reta. Ini manfaat lain dari kan disampaikan bahwa Nutracare 3000 dan vitamin C 1000 Temerisnya punya Nutracare itu untuk daya tahan tubuh. Ini manfaat lain nih dari kedua produk tersebut. Itu seperti apa Bu Reta? Manfaat lain untuk Nutracare vitamin D3 dan juga vitamin C 1000 ya. Oke, ya itu dari Bu Purna di Pangkalan Kerinci. Dari Bu Purna. Baik, pertanyaannya bagus ya. Apakah sebenarnya ada manfaat lain nggak sih dari Nutracare vitamin D3 ataupun mungkin dari vitamin C-nya gitu ya. Kalau vitamin C ini kan dia antioksidan ya sebenarnya gitu, dan itu bisa juga untuk meningkatkan kolagen kulit juga kalau untuk vitamin C. Banyak juga manfaat untuk kulit lah ya untuk vitamin C ini gitu. Lalu kemudian kalau vitamin D3 itu juga sebenarnya manfaatnya cukup banyak. Yang sangat terkenal itu sebelum dulu dipakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya karena COVID-19 ini, vitamin D3 itu terkenal untuk membantu penyerapan dari kalsium. Jadi biasanya kalau mungkin Bapak dan Ibu sekalian perhatikan, suplemen-suplemen kalsium itu biasanya juga disertai dengan vitamin D3. Nah, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan penyerapan dari kalsiumnya. Jadi supaya dapat menghindarkan dari resiko osteoporosis seperti itu. Lalu sebenarnya ada manfaat lainnya juga untuk penderita diabetes. Jadi untuk para penderita yang komorbid, apalagi pada yang menderita COVID-19, ini pun ternyata juga sangat ada penelitiannya itu juga bermanfaat. Jadi untuk membantu meringankannya juga supaya si COVID-19-nya ini juga nggak semakin parah seperti itu. Seperti itu Pak Ahmad. Oke, terima kasih Bu Reta, kayaknya cukup. Ini untuk Dokter Adina, ini sebenarnya bukan pertanyaan ini sih Dok, bukan detail tentang varian terbarunya dari Bu Rachel Batam dan Bu Bella Depok. Kapan sih kira-kira kita bisa masuk endemi? Nah, lalu juga bagaimana caranya supaya COVID-19 ini berhenti Dok, please gitu kan. Gimana sih Dok ini Dok? Pertanyaan yang kita tanyakan setiap harinya. Iya. Wajar banget sih bertanya itu. Aku juga menanyakan hal yang sama karena kita semua pasti udah capek banget juga menghadapi pandemi ini, pengen kembali ke masa-masa dulu gitu ya, nggak usah pakai masker, bisa dandan gitu, nggak nempel-nempel masker. Iya, betul.
sama orang, nggak mesti jaga jarak, bisa pelukan gitu, bisa bisa ngobrol seseluasa mungkin. Paham banget sih. Cuma memang yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga diri sendiri dan mengingatkan satu sama lain sih. Karena semakin kita capek terus kita tidak melakukan, itu kan berarti virusnya menang. Gitu kan. Cara kita untuk membasmi virus ini adalah kita disiplin sebenarnya. Cuman memang saya paham banget di luar sana banyak sekali yang tidak dapat melakukan isolasi secara ketat gitu ya, mungkin dari bentuk rumahnya, kemudian dari sisi jumlah orang yang di tempat tinggalnya, alokasi di tempatnya. Tapi tetap aja yang bisa kita lakukan hanya menjaga diri sendiri, at least makanan tuh kita jaga gitu ya. Kita harus tahu apa yang kita masukin ke dalam tubuh kita, apakah bergizi atau enggak gitu. Banyak kok makanan-makanan, misalkan kita makan di warung, makanan bergizi itu banyak, kayak misalkan tempe, tahu, telur, itu kan juga banyak gizinya. Pakai ayam gitu, ayam bakar, itu kan sebenarnya juga bergizi. Makan sehat itu nggak perlu mahal gitu ya. Terus suplemen, kalau misalkan kita susah untuk mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, kita susah untuk menjaga kesehatan kita sendiri, mendapat nutrisi yang kita butuhkan, itu boleh banget saya minum suplemen lah. Itu kemudian tetap yang penting jaga jarak dan harus bersabar. Memang ini suatu pandemi itu bukan suatu hal yang kita kontrol, itu juga pasti berpengaruh juga ke kesehatan mental kita juga, bukan hanya ke kesehatan jiwa aja, kesehatan fisik aja, dan kesehatan pikiran kita juga bisa berpengaruh sama fisik kita. Itu jadi tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Kemudian ya tanya dulu juga ke diri sendiri, walaupun dunia sekarang lagi hancur banget nih, virus di mana-mana, at least gimana caranya kita menjalani hidup bisa bahagia juga gitu, keseharian kita. Karena masih banyak juga yang bisa kita syukuri juga kok. Oke, terima kasih dok. Ya, saya juga udah nggak sabar dok, karena kita selama 2 tahun, 3 tahun ini jadi orang Jepang kan, kalau ketemu orang arigato, arigato gitu kan, harusnya kan suntangan ya. Kalau sama, apalagi kalau yang Muslim mungkin saat menjalankan ibadah sholat di masjid, misalkan suntangan kepada yang lebih tua itu pahalanya bagus tinggi katanya gitu kan. Ternyata nggak bisa kan, karena aduh mau salaman sama yang lebih tua juga nggak enak. Malah takut kita memberikan penularan kan, akhirnya kabur aja udah duluan gitu kan. Jadi memang pengen cepet-cepet juga endemi buat semua orang. Kita percayalah kalau kita disiplin, sebentar lagi endemi itu akan segera berakhir ya. Pertanyaan terakhir, masih ada waktu sekitar 8 menit. Untuk Ibu Reta, ini dari Ibu Chelsea di Tangerang, di mana saya bisa beli produk-produk Nutracare. Dan mungkin berapa harganya, mungkin boleh diulangi lagi nggak apa-apa. Lalu tadi dari Ibu Dainti Jakarta ke Dokter Adina sih, vitamin apa saja yang harus dikonsumsi dengan kondisi sekarang ini? Mungkin boleh dibantu jawab. Oke, saya jawab berarti yang untuk mendapatkan produknya ya. Oke, boleh. Oke, untuk mendapatkan produk-produk Nutracare, baik itu yang tadi ya vitamin D3 1000, vitamin C 1000 time release, ataupun juga produk-produk Nutracare lainnya, itu bisa didapatkan di apotik dan toko obat terdekat. Lalu bisa juga di Watson, Kimia Farma, kemudian Apotik Roxy, Apotika 24. Lalu kalau memang misalkan mau beli online nih, nah itu bisa banget, kita ada official store-nya. Nama tokonya itu Konimax Store, kalau enggak Konimax Official. Itu ada di Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak. Atau kalaupun memang masih ada kesulitan juga, bisa langsung menghubungi customer service kami di 0811 9690 3055. Nanti akan dibantu sampai Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan produknya. Lalu kalau untuk harga, sebenarnya harganya cukup bervariasi ya di apotik atau toko obat. Tapi kalau range harganya itu untuk Nutracare vitamin C 1000 time release itu sekitar Rp230.000. Lalu untuk vitamin D3 1000 itu sekitar Rp180.000-an. Seperti itu Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Tadi untuk Bu Chelsea di Tangerang, mungkin banyak sekali ya, ada di Watson, di Roxy juga ada, di Apotek Berkat Group juga ada, dan toko obat yang terseleksi ada di Kota Tangerang. Mungkin jika Ibu Chelsea dari Tangerang
bingung mau kemana, boleh hubungi dulu ya di 0811 9690 3081. Nanti akan diarahkan ke outlet atau apotek yang dekat dengan rumah Ibu Chelsea di Tangerang. Dokter Adina mungkin Anwar juga boleh nambahkan tadi. Jadi paket minum suplemennya apa nih tadi dari Bu Dianti di Jakarta yang cocok banget, yang aman untuk tubuh kita? Tetap untuk yang lebih ke antioksidan sih, vitamin C, vitamin D itu bagus banget. Oke. Kemudian, tapi tetap kita nggak bisa bergantung sama suplemen doang ya. Tetap harus makannya kita jaga. Kemudian berjemur, tadi kan sempat ada yang nanya vitamin D tuh masih perlu nggak kalau kita berjemur? Nggak apa-apa, tetap aja. Karena kan juga sebenarnya berjemur, terus itu juga suatu hal yang bisa meditatif juga, jadi ke kesehatan jiwa juga gitu, lebih grounding exercise juga gitu loh. Jadi kita melihat kesehatan tuh nggak cuma dari kita nggak sakit doang, tapi tuh secara holistik gitu, secara fisik, mental, sosial, secara lingkungan gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Adina. Sudah sangat lengkap. Sebelum kita masuk ke door prize, kita pengen closing statement dulu dong, kesimpulan singkat nih dari para narasumber. Mungkin dari Dokter Adina terkait apa namanya tadi kita mengenal varian Omicron B4, BA4 dan BA5 ini, dan Ibu Reta juga terkait suplementasinya. Mungkin dari Dokter Adina dulu, Dok, untuk kesimpulan singkatnya. Oke, kesimpulan singkat, kalau rangkuman ya dari virus coronavirus sekarang bermutasi, namanya BA4, BA5, ini adalah subvarian dari Omicron, jadi tetap Omicron dengan gejala yang walaupun lebih ringan tapi lebih infeksius. Jadi tetap kita harus menjaga kesehatan kita, yang bisa kita lakukan, yang belum vaksin, minum suplemen jika diperlukan, jaga kesehatan, juga jangan panik, tapi tetap waspada. Oke, terima kasih. Ibu Reta? Oke, baik. Kalau saya menambahkan tadi bagian dokter kan kalau perlu minum suplemen ya. Nah, suplemen dari NutraCare yang bisa untuk membantu daya tahan tubuh itu cukup banyak untuk variannya. Ada 2 jenis yang kita jelaskan pada hari ini, ada NutraCare Vitamin C 1000 Time Release dan juga NutraCare Vitamin D3 1000 IU. Dan apabila misalkan ada pertanyaan mengenai produk-produk NutraCare baik yang tadi kita sampaikan ataupun yang produk NutraCare yang lainnya, Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung menanyakan melalui WhatsApp di 0811 9690 3055. Nanti akan dipandu oleh customer service kami untuk mendapatkan informasinya. Seperti itu, dan jangan lupa untuk tetap bahagia dan juga selalu jaga kesehatan. Seperti itu, Pak Ahmad. Oke, terima kasih Bu Reta. Tadi masih ada beberapa pertanyaan, juga boleh silakan di WhatsApp-kan ke 0811 9690 3055. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, boleh silakan Bapak Ibu untuk menanyakan ke nomor tersebut, akan dibantu jawab oleh tim NutraCare kami. Selanjutnya kita akan masuk ke pembagian door prize. Ini ada paket produk NutraCare Vitamin D3 1000 IU untuk 5 pemenang. Kita akan undi dulu untuk paket produk ini. Untuk 5 pemenang kita akan mulai undi. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat di layar ada undiannya. Kita akan mulai ya. Oke, untuk pemenang pertama ini ada paket produk NutraCare Vitamin D3 1000 IU. Itu didapatkan oleh Ibu Agista Dwi Pirsa Putri. Selamat Ibu mendapatkan vitamin D3 1000 NutraCare IU. Selanjutnya, oke, pemenang kedua. Selamat kepada Ibu Resi Mayestika. Lanjut untuk pemenang ketiga. Didapatkan oleh Ibu Ariwanti dari Pangkalan Kerinci. Wah, tadi Ibu yang bertanya ya. Lanjut, pemenang yang keempat untuk paket produk NutraCare Vitamin D3 1000 IU-nya. Oke, ini ibu-ibu semua nih tadi ya dari ketiganya. Ini yang keempat siapakah? Oh, Ibu Dewi Asterina dari Bogor. Selamat Ibu. Masih ada satu pemenang lagi untuk paket produk NutraCare Vitamin D3 1000 IU-nya.
Ini harusnya Bapak nih yang dapat nih ya. Tadi udah 4 Ibu nih yang dapatnya. Ini namanya saya bingung nih. Jamiati, mungkin Bapak atau Ibu ya di Malang ya. Mendapatkan paket produk Nutraker 3000 IU. Selanjutnya ada 3 pemenang untuk voucher cek daya tahan tubuh di Prodia. Cek daya tahan tubuhnya itu senilai Rp250.000, lumayan, free buat ibu-ibu, tinggal datang langsung ke Prodia bawa voucher yang kami berikan. Selamat kepada Ibu Novi Dewi di Cibinong, Bogor, mendapatkan paket paket voucher cek daya tahan tubuh di Prodia ya. Masih ada 2 pemenang lagi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung datang ke Prodia di kota terdekat ya, atau di rumah dekat rumah Ibu semua. Lanjut, pemenang keduanya ini Ibu Apifah Johari ya. Selamat mendapatkan voucher cek daya tahan tubuh Prodianya. Yang terakhir, kita akan undi lagi. Oke, selamat Ibu Agis Rahma Wijaya ya, mendapatkan voucher cek daya tahan tubuh Prodia. Selamat kepada para pemenang. Nah, bagi para pemenang, Dorpes mohon melakukan konfirmasi ke WA Nutraker ke nomor 081196903055 paling lambat 22 Juli maksudnya 2022 pukul jam 3 sore. Jangan lupa ketentuan untuk bisa mendapatkannya harus melampirkan KTP dan NPWP. Jika tidak mengikuti syarat dan ketentuan berikut, maka kami anggap hangus. Oke, Bapak Ibu semuanya, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam sehat dari Nutraker, terima kasih dan sampai jumpa.